Yahweh sang penyelamat. Jadi Ye itu Yehua atau Yahweh, Sua itu penyelamat. Jadi Yesus datang dengan misi baru dan nama baru. Itu sebabnya dalam perjanjian baru tidak menggunakan kata Yahweh. Karena dia sudah datang dengan nama baru, yaitu Yesua, Mesia atau Yesus Kristus, sang juru selamat manusia. Jadi Yahweh itu dengan Allah itu tidak sama, berbeda. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman di TikTok bahwa saya menghormati teman-teman muslim. Kitab sucinya Quran memiliki wibah ilahi, otoritas dan wibah ilahi sesuai dengan penganutnya. Saya juga menghormati Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan sesembahan orang muslim. Begitu. Tetapi itu berbeda dengan sesembahan kami. Ada juga yang bertanya begini, Pak Pendeta, bagaimana menurut Pak Pendeta? Apakah menurut Pak Pendeta tentang Nabi kami, Baginda Rasulullah? Saya berkata, sebagai seorang pribadi, saya menghormati beliau. Dia adalah orang hebat, Nabi yang hebat, sehingga melalui beliau, Islam menjadi agama besar, kedua di dunia. Tetapi sebagai seorang pendeta, kita tidak bisa menerima kenabian, karena dalam Alkitab, nabi-nabi itu adalah keturunan dari Ishak. Tetapi sebagai seorang manusia, maka saya menghormati itu. Begitu. Makanya di tema-tema saya dalam live saya tentang kayak tadi Ismail versus Ismail, Abraham versus Ibrahim, Daud versus Daud, dan seterusnya. Dan kemudian kenapa saya mengatakan beda? Karena data di Quran dengan data di Alkitab itu berbeda. Sehingga diskusi ini hanya tujuannya adalah memperkenalkan konsep keselamatan Kristen dan konsep keselamatan Islam. Begitu. Dan kita tidak menyerang atau mencari siapa yang paling benar karena ini diskusi. Gitu kira-kira, Pak. Oke, baik. Jadi Kristen dimenangkan di sini. Kenapa teman-teman di Kristen dimenangkan? Karena Kristen memakai kitabnya orang Yahudi meskipun sebenarnya tidak ada legalitas, tidak ada validasi. Jadi ketika orang Kristen ya leluasa menggunakan kitabnya Yahudi, mengatakan Tuhannya Yahudi adalah Tuhannya, ya itu dimenangkan di situ. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya antara Kristen dan kitabnya Yahudi tersebut. Nah, kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta sebelum masuk ke tema. Di dalam kitab Yesaya 5 nomor 16, ternyata Tuhannya Yahudi itu disebut sebagai Maha Suci lagi Maha Tinggi. Maha Suci Maha Tinggi itu di dalam Al-Quran disebut Subhanahu wa Ta'ala atau disingkat dengan SWT. Yesaya 5 Tuhannya berapa, Kristen nomor 16, Pak. Kemudian ketika berbicara mengenai sifat-sifat atau gelar-gelar di dalam Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu sifatnya sama seperti sifat yang melekat pada Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Bukan maksud saya ingin menyamakan, enggak. Bukan. Tuhan kami adalah Allah. Itu tidak ada kemudian yang bisa merubah itu. Di Islam dikenal Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus, As-Salam Al-Mu'min, Al-Muhaimin dan seterusnya. Itu sifat-sifat Allah yang kemudian melekat juga pada sifat-sifat Tuhan yang ada pada orang-orang Yahudi. El-Gibor, El-Olam, El-Roy, El-Lion dan seterusnya. Sar-Salim dan seterusnya. Nah, yang jadi masalah ini Theos. Theos yang disembah oleh orang Kristen ini kalau kita masukkan ke dalam sifat Tuhannya orang Yahudi itu jatuhnya kemana dia? Ini yang sudah lama saya penasaran. Apakah dia jatuhnya di El-Elyon, Sabaoth, El-Gibor, El-Olam, atau Erohi, atau Shalom, atau Mkades, atau jatuhnya kemana Theos ini? Karena Theos ini artinya dewa. Kalau berbicara mengenai dewa, di pemahaman orang-orang Yahudi, ya itu sangat jauh dengan Tuhannya orang Yahudi itu karena nggak ada konsep itu. Justru yang ada dalam Islam itu berkesesuaian dengan apa yang muncul di sana. Al-Khaliq, Al-Mutakabbir, Al-Jabbaru, Al-Aziz, Al-Muhaimin, Al-Mu'min, As-Salam. Kok justru mirip gitu loh. Lagian kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya, Nabi Abraham itu menyembah kepada Ilahu Wahid. Tuhan yang satu, yaitu Allah. Tapi lagi-lagi Al-Quran. Kami tidak sedang mengklaim
Kami tidak sedang mengklaim. Cuman kami temukan itu adanya narasi itu muncul di dalam kitabnya orang Yahudi. Nah ini yang saya katakan Kristen dimenangkan karena menggunakan dua kitab. Dua kitab dari agama Yahudi dipakainya sehingga ketika mereka ingin menggunakan perjanjian baru saja untuk menghadapi Al-Quran atau menghadapi Islam, saya rasa nggak sanggup. Karena Bible perjanjian barunya Kristen tanpa perjanjian lama seibarat kendaraan yang tak ada rodanya. Setirnya pun tak ada. Ya cuman ada boxnya saja. Tapi tidak ada roda empat-empatnya. Nah, jadi sekali lagi yang saya pertanyakan tadi bagaimana pandangan seorang pendeta menjelaskan Matius 7 karena ini berbicara mengenai konsep keselamatan. Terkait dengan serigala yang nyamar domba tadi, kehendak Bapa tadi, lalu kemudian yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan tadi, itu anak Kristen. Lalu ketika pendeta mengatakan, memang ada pendeta, tapi batangnya yang harus ditebang. Sumber pengajarannya maksudnya, alias nabi. Nabi itu adalah pemimpi. Nabi itu yang merasa menerima wahyu. Nah, nabinya Kristen, kalau berdasar itu ya Paulus, dan mendapatkan wahyu 13 kitab. Roma, Filipi, dan seterusnya. Nah ini yang ingin saya katakan. Artinya kalau memang ditemukan buah-buah di luar Yahudi, bukan Yahudi memanggil Yesus Tuhan tapi meninggalkan hukum Tuhan, maka nabinya yang harus ditebas untuk dilemparkan ke api yang menyala-nyala. Saya kira begitu Saudara Pendeta Rudi. Lanjutkan. Iya. Oke, terima kasih ya. Jadi sebagai seorang pendeta mengajarkan firman berdasarkan perspektif Kristen itu sudah tepat. Tidak ada yang keliru ya. Iman Kristen sudah seperti itu. Jadi Paulus itu bukan orang Kristen tidak mengikuti Paulus. Begitu. Orang Kristen itu mengikuti Yesus. Dan ajaran Paulus adalah ajaran Yesus itu sendiri. Cuma karena perspektif tadi ya. Jadi perspektif dari abang-abang melihat Paulus itu bertentangan dengan Yesus, padahal sesungguhnya tidak demikian. Gitu. Jadi dan kembali ke tadi bahwa Tuhan sesembahan orang Yahudi, orang Kristen itu tidak, orang Kristen itu perjanjian baru itu adalah pernyataan dari perjanjian lama. Perjanjian lama itu bayangan dan kemudian digenapi dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian baru, perjanjian lama itu sebuah satu kitab yang tidak bisa dipisahkan. Begitu. Jadi bukan kami menggunakan kitab Yahudi, tapi dua kitab itu memang tidak bisa dipisahkan. Kemudian Theos tadi kata abang, kalau saya belum tahu apa itu Theos kata abang. Theos itu sama dengan Elohim dalam perjanjian lama. Theos dalam PB, Elohim dalam perjanjian lama. Nah kalau kita merujuk dari bahasa abang bilang Theos itu dewa, Elohim juga itu diadopsi dari dewa Kanaan. Kata El itu adalah sesembahan orang Kanaan. El, Eloah, Elohai, Elohim. Begitu. Jadi itu adopsi. Orang Yahudi mengadopsi Elohim itu dari sesembahan orang Kanaan. Sehingga menjadi El, Eloah, Elohai, Elohim. Nah, Theos itu adalah Elohim. Cuma dalam bahasa Yunani menggunakan Theos. Dalam bahasa Ibrani menggunakan Elohim. Gitu. Jadi kalau bilang pohonnya adalah Paulus sebagai mengaku-ngaku Yahudi, dia asli orang Yahudi, keturunan Lewi, bukan Lewi. Dia asli orang Yahudi, orang Farisi gitu. Jadi dia orang Yahudi, orang Farisi yang kemudian bertobat. Dulunya dia penganiaya Kristen, kemudian dia bertobat dalam Kisah Rasul pasal 9. Jadi Paulus itu bukan sebuah pohon yang kemudian dikatakan nabi palsu dalam Matius pasal 7, itu keliru. Tapi lagi-lagi perspektif. Ya. Jadi setiap orang berhak untuk memberikan pendapat. Tetapi yang menentukan kebenarannya adalah mereka sang pemilik Alkitab. Seperti itu. Yes. Oke, lanjut. Ya, mute-nya dibuka dulu, Gurunda. Bang Zuma, mute-nya. Iya, baik. Ya, Alhamdulillah kalau ternyata El juga itu adalah dewa, Theos juga ada dewa, ya lengkap lah. Makanya saya katakan tadi, saya tidak ingin meniru-niru itu. Tuhan saya adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi, gitu ya. Amin, amin. Terus kemudian ketika pendeta mengatakan tidak bisa dipisahkan, sayangnya itu tidak ada validasi.
Penggunaan kitabnya Yahudi ke Kristen itu tidak ada validasinya. Kenapa? Karena terbatas oleh pengakuan Tuhan sendiri dalam Mazmur 147 data 19 data 20. Firman yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Ulangan 33 nomor 4, hukum yang datang kepada Musa adalah milik kepunyaan Yakub. Terus kemudian diterangkan juga di dalam Yeremia 31, 31, 33, Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Dan tidak ada hukum kitab Tanak itu diwahyukan untuk bangsa asing. Itu nggak ada. Tidak ada datanya. Ini bermula dari sejarah yang panjang. Ketika Kaisar Ptolemy II meminta kepada beberapa rabi Yahudi untuk menerjemahkan kitab Taurat ke dalam bahasa Septuaginta untuk diberikan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah Mesir, Alexandria, karena mereka sudah tidak mengerti bahasa Ibrani. Maka kitab Tanak itu, Taurat ini diterjemahkan kemudian oleh rabi-rabi ini untuk orang-orang Yahudi yang hidup di Mesir, Alexandria. Jadi bukan untuk orang Kristen, bukan untuk Roma. Nah, saya kira begitu Pak Pendeta. Nah, lagi-lagi ketika berbicara mengenai konsep keselamatan tadi, kalau Pak Pendeta kemudian mengatakan itu tidak bercerita tentang pohon, sayangnya di situ bercerita pohon. Cerita pohon itu jelas sekali diceritakan di sana. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, ketika berbicara mengenai pohon yang baik, tidak mungkin membuahkan pohon yang tidak baik, buah yang tidak baik. Jadi di situ Yesus mensinkronkan. Pohon baik, hasilnya baik. Yes. Pohon yang buruk, buahnya buruk. Ternyata buah dari nabi palsu memanggil aku Tuhan. Di luar Yahudi yang tidak melakukan kehendak Bapa memanggil aku Tuhan berasal dari pohon yang tidak baik. Maka pohonnya harus ditebang. Siapa pohon dari kekristenan ini? Ya Paulus, Pak. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah menghalalkan seluruh makanan. Yesus tidak pernah mengajarkan tidak bersunat. Tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disetarakan dengan Elohim. Tidak pernah mengajarkan dirinya diutus untuk non-Yahudi. Jadi pohonnya ini jelas adalah berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri kepada Bani Israel. Jadi ya silakan aja kalau saudara saya ini mengatakan itu perspektif sebagai seorang Muslim, saya katakan ya itu juga adalah perspektif seorang Kristen terhadap klaimnya kepada orang Yahudi yang bernama Yesus. Karena Yesus itu pengikutnya hanya orang-orang Yahudi saja, bukan non-Yahudi. Ketika ada orang non-Yahudi datang kepada Yesus di Matius 15 itu justru dikatakan Yesus sebagai, mohon maaf, sebagai guguk. Padahal sudah bertemu langsung, beriman kepadanya. Tapi tetap aja disebut guguk. Jadi kalau itu aja disebut guguk, bagaimana dengan orang Kristen yang hidup 2000 tahun setelahnya? Lalu kemudian kembali yang tadi, yang memanggil Yesus Tuhan itu di luar Yahudi, di Kristen tak ada yang lain. Tidak ada Islam tidak, Hindu tidak, Buddha tidak, ateis tidak. Komplotan Kristen inilah yang memanggil Yesus Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Maka pohonnya yang harus ditebang. Karena yang mengajarkan Kristen Paulus, bukan Yesus. Kalau Kristen ini adalah pohonnya Yesus, maka sudah pasti orang Kristen tak ada. Yang ada hanya Yudaism. Seperti itu, Bang. Ya, lagi-lagi itu perspektif, Bang. Perspektif, gitu. Karena Paulus itu dia seorang, kalau digambarkan pohon itu pohon yang baik, gitu. Karena ternyata penduduk dunia itu orang Kristen itu 2,7 miliar, di atas dari Muslim. Itu. Kalau dia pohon yang jahat, pohon yang buruk, hasilnya buruk. Ternyata tidak buruk, Bang. Hasilnya baik. Ya. Jadi perspektif, nggak ada masalah. Kita tidak persoalkan itu, karena itu perspektif. Oke. Jumlah banyak
ya kuantitas itu tidak mencerminkan baik, tapi yang mencerminkan baik itu ada kualitasnya. Kalau betul. jumlah banyak itu ditegaskan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 ketika murid-muridnya naik ke Bukit Zaitun bertemu dengan Yesus dan Yesus ditanyai oleh gurunya, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman ini? Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau banyak orang itu ya justru dicurigai bahwa mereka inilah penyesat-penyesat itu. Ya, oke, itu perspektif Bang. Karena kalau kita menggali ini tentang nabi palsu, itu lain lagi perspektif Kristen Bang. Cuma saya tidak akan menyebut dan saya tidak akan mengurus soal itu. Yang pasti itu perspektif yang Abang katakan perspektif. Karena Paulus itu sukses dia memberitakan Injil, kemudian banyak orang bertobat percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan orang-orang percaya kepadanya. Bukan, sekali lagi Kristen bukan pengikut Paulus. Dan Paulus tidak pernah mendirikan Kristen. Begitu. Tapi Kristen adalah pengikut Kristus. Gitu. Oke, baik. Kalau berbicara mengenai Kristen pengikut Kristus, saya mengiyakan. Betul, Kristen ini memang pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Karena menurut Paulus ada Kristus lain. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri mengatakan ada Yesus lain. Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Di mana Yesus mengatakan ada Yesus lain? Yang tadi Matius 24 itu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Artinya kalau Kristen ini pengikut Kristus, sedangkan Kristus anak Maria hanya untuk Bani Israel, polanya adalah kitab Tanakh, maka Kristen ini pengikut Kristus yang mana? Karena mereka bukan Bani Israel dan polanya bukan kitab Tanakh. Yesus mengatakan itu, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai namaku. Nah, Kristen dari Antioquia menyebar sampai ke seluruh bumi itu membawa nama Yesus. Yesus dibawa-bawa dan orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Kalau kami Nabi Muhammad, kalau Kristen Yesus Kristus. Penyesat itu membawa-bawa nama Yesus Kristus dan dia akan menyesatkan banyak orang. Orang Hindu tidak membawa Yesus Kristus, orang Buddha tidak membawa Yesus Kristus, orang ateis tidak membawa Yesus Kristus. Hanya Kristen yang menjajakan Yesus Kristus ke seluruh penjuru bumi. Ingat, Matius 24 nomor 3 nomor 4. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang dengan memakai namaku. Kristen memakai namanya Yesus dan berkata akulah Kristus. Kristen mengatakan Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Nah, pertanyaannya siapa mereka ini? Yang membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Siapa orang banyak itu, Bang? Silakan. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Jadi Bang, pola Abang membaca Alkitab itu saya selalu bilang menggunakan perspektif. Kenapa? Karena Abang membenturkan antara Yesus dengan Paulus. Nah, kalau pengikut Kristus, Kristus cuma satu. Kalau ada dua, berarti yang satu palsu. Nah, Kristus yang dimaksud adalah Yesus yang diurapi. Kristos atau Mesias artinya Yesus yang diurapi. Begitu. Jadi Kristen pengikut Kristus ialah Yesus Kristus. Bukan Yesus orang Korea, bukan. Bukan Kristus palsu, bukan. Kalau Yesus bilang, Matius 24, 1, 2, 3 itu, orang waspadalah karena di hari-hari orang akan datang menyamar seperti domba. Dia membawa namaku. Ada orang-orang yang menggunakan nama Yesus, tapi tidak melakukan kehendak Yesus. Ada banyak, gitu ya. Banyak. Nah itu yang kita maksud tadi adalah Yesus mengatakan waspada.
Nah, ajaran-ajaran yang benar berdasarkan Alkitab, orang-orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan, dia melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau bicara kehendak Bapa, kembali lagi, tidak hanya berkutat pada Taurat itu. Yang mata ganti mata, gigi ganti gigi, sunat, ibadah sabat hari Sabtu, dan sebagainya, tidak berkutat pada itu saja. Begitu. Orang Kristen juga banyak yang disunat, Bang. Tapi sunat itu bukan lagi ajaran yang berhubungan, karena sunat itu berhubungan dengan kebersihan fisik. Yang sunat juga nggak ada masalah. Begitu. Jadi apa yang diajarkan Yesus itu diajarkan oleh Paulus. Makanya Tuhan bilang, hati-hati, di akhir zaman ada banyak penyesat yang memakai namaku. Begitu. Itu sebabnya saya selalu bilang begini, Bang. Yesus dengan Isa itu berbeda untuk menjaga nama baik masing-masing. Begitu. Yesus itu adalah Tuhan sesembahan orang Kristen. Isa itu adalah nabi dan rasul dalam Quran, dan kita hormati itu. Saat kemudian kita mencoba mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan Isa, maka kita akan salah menempatkan posisi yang sesungguhnya. Gitu. Oke, sedikit saya memberikan analisa ya, Pak Pendeta. Ketika Yesus, Nabi Rasul Bani Israel ini dicobai oleh iblis, di situ iblis ingin disembah. Kata iblis di dalam Lukas 4, Yesus, kalau kau menyembah aku, segala kuasa langit dan bumi akan kuberikan kepadamu, sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi yang ingin disembah di sini adalah iblis. Adakah Kristus anak Maria ini ingin disembah? Tidak ada. Lalu keinginan siapa yang kemudian datang kepada Kristen-Kristen, saudara-saudara saya ini, agar menyembah kepada oknum yang mengaku Kristus di padang gurun? Adakah Yesus menginginkan itu? Tidak. Adakah iblis menginginkan disembah? Ada. Adakah Kristus palsu menurut Yesus? Ada. Kata siapa? Kata Yesus. Sebab Kristus palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang. Kan itu poinnya. Waspadalah. Betul. Ada Yesus palsu, ada Kristus palsu. Yesus yang asli mana mau dia disembah? Mana mau? Gak mau. Sedangkan Bapak Pendeta dengan lisan Bapak percaya diri mengatakan, ya Yesus itu adalah Tuhan kami. Siapa yang menginginkan Yesus dituhankan? Yesus anak Maria enggak. Tetapi adakah indikasi menurut lisan Yesus bahwa akan ada penyesat yang datang dengan memakai namanya dan berkata dia adalah Kristus dan menyesatkan banyak orang? Adakah? Ada. Maka muncul buahnya, memanggil Yesus Tuhan. Nah, sekarang kita analisa. Saya seorang pendeta bermujizat misalnya dalam nama Yesus, yang kupanggil adalah Yesus. Orang itu sembuh. Saya melakukan mujizat seperti pendeta Rusuli Lubis, Andi Simon, bermujizat pakai nama Yesus. Tapi kenapa kemudian Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Tetapi aku mengatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal. Berarti panggilan Yesus Kristus yang mereka lakukan itu siapa? Yesus yang mana? Kristus yang mana? Sebab Kristus mengatakan, aku tidak mengenal mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi ketika pendeta memanggil nama Yesus, dalam nama Yesus, kok Yesus tidak mengenal kalian? Berarti ada Yesus lain yang merasa dipanggil pada saat itu. Siapa dia? Itulah yang dimaksud oleh Yesus yang menyesatkan banyak orang. Makanya dalam Matius 24 nomor 24, Kristus palsu. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Murid-murid pilihan siapa? Mereka yang datang di Bukit Zaitun. Berarti penyesat ini mengaku bertemu dengan Kristus, tapi yang ketemu itu bukan Kristus anak Maria, tapi Kristus lain. Seperti itu polanya. Tapi kalau Pak Pendeta ini mengatakan itu perspektif, oke, mungkin itu ada benarnya. Tapi izinkan saya ingin tahu siapa banyak orang yang disesatkan oleh Kristus ini.
Kalau bukan Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan, lalu siapa? Izinkan saya tahu, banyak orang yang memakai nama Kristus. Kalau bukan Kristen, lalu mana orang banyak itu? Hindu tidak, Islam tidak, Buddha tidak, ateis tidak. Kandidat satu-satunya hanya Kristen. Kalau bukan Kristen, lalu mana? Kemana harus saya lihat? Gak ada. Kristen satu-satunya kandidat. Seperti itu. Silakan Pak Pendeta. Iya, oke. Terima kasih. Ya gitu. Jadi seperti itu Bang Juma ya. Jadi Bang Juma membaca ayat-ayat menggunakan perspektif apa? Kenapa? Karena dia masih hidup dalam daging. Jadi orang Kristen tidak pernah menuhankan Yesus nih keterangan ya. Jadi kalau ada orang bilang Kristen itu menuhankan Yesus, itu tidak benar. Kecuali menggunakan perspektif seperti itu gitu ya. Jadi orang Kristen tidak pernah menuhankan Yesus. Yesus memang Tuhan. Dia firman yang menjadi manusia. Setelah 33,5 tahun dia mati bangkit kemudian naik ke surga. Dia tidak menggunakan tubuh manusia lagi. Dia Tuhan sejati. Seperti itu. Jadi sesembahan kami adalah Yesus Kristus Sang Mesias yang adalah firman menjadi manusia. Selagi dia masih menggunakan tubuh, tidak ada yang menyembah dia. Begitu. Tapi kemudian setelah 33,5 tahun dia mati, dia adalah Tuhan sejati. Seperti itu Pak. Iya. Jadi teman-teman sekalian, dimanapun sahabat berada yang nyimak ini uraian-uraian Pak Pendeta dan uraian saya itulah cerminan siapa di antara dua agama ini akan selamat. Jadi silakan dinilai. Jadi gini, ungkapan terakhir ini penuh dengan dogma, bukan perspektif lagi tapi doktrin dan dogma. Ketika Yesus yang anak Maria setelah naik ke langit, bla 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 bla, dia tidak memiliki daging lagi, padahal Yesus sendiri mengatakan ketika ia datang kedua kalinya nanti dia datang sebagai anak manusia. Matius 24 yang tadi. Nah, ada satu pelajaran yang sangat berharga, mumpung di sini ada pendeta. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Ini sudah pasti Paulus belum masuk kelas. Paulus belum membentuk universitasnya. Nanti di Antioquia baru Paulus membuat universitas atau pengikut-pengikut. Nah, pada saat Yesus dengan muridnya ditanya nih, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatanganku adalah, di dalam Matius 24 itu dijelaskan, tanda kedatanganku seperti kilat yang memancar cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti tanda kedatangan saya sebagai anak manusia. Apalagi tandanya? Yesus menerangkan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang kemudian berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak di atas, akan nampak tanda anak manusia nampak di langit. Manusia semua akan meratap dan semua manusia akan melihatnya. Itu tanda kedatangan Yesus. Kalau yang asli, sayangnya yang datang kepada Paulus itu tidak diikuti oleh tanda-tanda tersebut. Berarti yang datang itu yang tidak memiliki tanda tersebut, kata Yesus, jangan kau percaya. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu, nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Itu kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat cahayanya, demikianlah kelak nanti tanda kedatanganku sebagai anak manusia. Tuh. Berarti ketika murid-murid mendapatkan pengajaran dari Yesus di Bukit Zaitun, lalu tiba-tiba Yesus datang kepada mereka. "Hei murid-murid Yesus, ya paman, kami bertemu dengan guru kalian di Damsik loh, di padang gurun menuju Damsik loh." Nasihat Yesusnya kepada muridnya, percaya atau jangan percaya. Ternyata yang percaya menjadi Kristen, yang tidak percaya tetap menjadi Yudaism. Itu pembedanya Pak Pendeta. Nah, Paulus mengaku bertemu yang percaya, makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Celakanya itu di situ. Seibarat virus, Yesus mengatakan, waspadalah. Ketika ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu aku dalam bilik, jangan percaya, dia membawa virus.
Jangan percaya, dia membawa virus, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Paulus membawa virusnya keluar dari Yahudi. Aku diutus kepada non-Yahudi, maka virusnya merebak sampai ke meja Kristen. Itulah yang terjadi. Tetapi Paulus tidak masuk ke orang-orang Yahudi. Aku diutus kepada non-Yahudi. Maka ketika dia bertemu dengan Kristus, murid-murid mengatakan, apa tanda kedatanganmu? Ya, seperti tadi, aku datang, matahari bla bla bla, bintang bla bla bla, dan seterusnya. Apabila ada yang mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Yang percaya non-Yahudi, Yahudi tidak percaya. Begitu Pak Pendeta. Silakan. Oke, jadi lagi-lagi saya selalu mengatakan perspektif ya. Karena abang membaca Alkitab berdasarkan perspektif. Begitu. Sehingga pengertian yang abang jelas itu keluar dari isi kitab itu sesungguhnya. Nah, Yesus berkata kedatangan dia seperti kilat. Itu pada hari kiamat, Bang. Bukan pada saat dia bertemu dengan Paulus. Yesus itu maha kuasa, dia Tuhan. Dia bisa bertemu dengan siapa saja. Makanya ada orang-orang yang bertobat ketika dia mendapat mimpi atau dapat penglihatan. Tapi itu kesempatan pribadi bagi seseorang. Jadi saya juga tidak percaya, Bang, kalau ada orang bilang begini, oh di pasar sana atau di gedung sana ada Yesus. Saya nggak percaya. Gitu. Tapi Yesus bisa menampakkan diri secara pribadi. Banyak orang-orang yang bertobat karena mereka berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Itu baik dalam mimpi atau ketika dia sedang doa di tengah malam, kemudian dia mendapat penglihatan. Nah, Yesus bisa datang kapan saja dalam misi penyelamatan. Begitu. Tetapi nanti di kemudian hari, pada hari kiamat, dia datang seperti kilat. Set. Gitu. Seperti itu, Bang. Jadi Paulus tidak pernah. Dan kemudian murid-murid yang lain seperti Petrus itu, ya khusus kalangan orang-orang Yahudi. Nah, Tuhan memilih Paulus untuk bangsa non-Yahudi. Jadi kalau abang bilang tadi, Paulus itu membawa virus, waduh. Tapi nggak apa-apa, itu perspektif. Kita tidak persoalkan. Karena selalu saat orang membaca Alkitab menggunakan perspektif yang lain, tidak menggunakan perspektif Kristen, maka dia akan mendapatkan pengertian yang bertolak belakang dari pengertian kitab itu sesungguhnya, Bang. Itu. Tapi tidak ada masalah bagi saya, setiap orang bisa menyampaikan. Kecuali ya kalau saya tidak berani gitu. Tidak berani membaca Al-Quran dan kemudian menggunakan perspektif saya, lalu saya ngomong sana sini tentang ayat ini begini, ayat ini begini. Lihat tadi, saya hanya tanya tentang kata Nabi, aku pun tidak tahu. Waktu abang jelaskan, kan saya tidak bantah. Kemudian tentang orang Kristen sama orang Yahudi menjadi tebusan untuk orang Islam, saya juga tidak bantah. Karena sepintar-pintarnya saya tentang Quran, abang pasti lebih pintar, karena abang pemilik Quran. Itu sebabnya diskusinya seperti ini. Saya bertanya tentang keselamatan dan abang menjawabnya. Abang bertanya dan saya menjawabnya. Tanpa membuat sebuah tuduhan atau semacam apa gitu. Tapi lagi-lagi saya katakan gak ada masalah. Bagi saya bahwa orang-orang yang membaca Alkitab yang benar-benar mendapatkan pemahaman hanya ketika dia memiliki Roh Kudus. Roh Kudus memimpin, kemudian dia memahami secara benar. Tetapi memang kitab suci itu kan unik sekali, Bang. Kitab suci itu tidak semuanya bisa dipahami dengan akal. Gitu. Jadi kitab suci itu unik sekali. Ada kalimat ayat-ayat yang memang sulit untuk kita pahami dengan akal. Kitanya, kalau bagi kita orang Kristen membaca Alkitab, berdoa minta hikmat dari Roh Kudus, sehingga saat kami membacanya, kami dapat mengerti sesuai dengan isi makna daripada ayat itu sendiri. Kira-kira begitu. Oke, baik, saudara saya Banyak di yang atas saya ini, Bang. Ada hormati. 12K ini, Bang. Iya. Jadi ketika saudara saya, Jam pendeta setengah saya 11, Bang, ini. sekarang. Oke, mungkin Pak Pendeta mau rehat, boleh kalau mau istirahat? Ya, nggak apa-apa Pak Pendeta kalau mau istirahat karena tadi saya lihat ini Iya, mungkin narasi terakhir lain soalnya kali sudah- lagi boleh. Iya betul. Narasi terakhir jadi sudah begini, kita, Mas Surana Iman tadi. closing statement ya. Iya, Silakan, silakan, Pendeta. silakan. Oke, jadi mungkin kalau Mungkin saya ada dulu. closing statement ya. Biar adil. Eh, Oh iya, silakan. boleh, silakan. Karena saya yang mulai tadi. Oke, baik. Baik.
Iya. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam, tadi di awal saya mengurai konsep keselamatan itu beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab-kitab, pada rasul yang diutus oleh Allah, kemudian beramal soleh, menjalankan perintah, utamanya solat. Maka orang-orang yang solat dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, mereka adalah orang yang mewarisi surga Firdaus. Nah, untuk mengetahui tolak ukur kebenaran daripada apa yang Allah uraikan di dalam Al-Quran, ini sebagai penggiat apologet pembela Islam berhadapan dengan saudara saya pendeta dan netizen yang ada di YouTube dan juga yang ada di TikTok, tentu apa yang saya uraikan ini kita harus memiliki kesinambungan dalam hal penyampaian dan keselarasan kemudian dari apa yang kita imani. Di dalam Al-Quran surah As-Sukruf dikatakan, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratul mustaqim. Jadi tanda kiamat itu nanti adalah datangnya Nabi Isa alaihissalam. Kedatangannya adalah tanda akhir zaman. Kalau kedatangannya itu terjadi di abad pertama, akhir zamannya sudah lewat berarti. Kalau yang datang Nabi Isa asli yang datang pada abad kedua berarti terjadi pada saat abad kedua. Tapi kalau bukan Nabi Isa yang datang, maka tidak akan terjadi kiamat. Meskipun ada berjuta orang mengaku bertemu Nabi Isa, tapi ternyata tidak ada tanda kiamat di bawahnya, maka bukan Nabi Isa. Nah, ini diuraikan lagi di dalam kitabnya saudara kita Kristen, di dalam Matius 24 yang saya bacakan tadi. Ternyata tanda kiamat itu kedatangan sosok yang tadinya mau disalibkan ini menurut Al-Quran, ketika dia datang kedua kalinya itu membawa tanda hari kiamat. Jadi kalau ada seorang Islam yang mau murtad karena mimpi bertemu dengan Yesus atau mimpi ketemu dengan Nabi Isa dalam perspektif iman Islam, atau pada saat umroh dia melihat Yesus atau Nabi Isa, jangan percaya. Bentar bentar. Aku charger dulu soundcard. Bentar ya, biar saya dengar baik. Silakan. Oke, lanjut. Nah, jangan percaya karena ternyata kedatangannya itu pasti adalah kiamat. Makanya umat Islam itu tidak pernah berdoa wahai Nabi Isa datanglah, karena kalau datang kiamat dunia. Karena kedatangannya adalah tanda kiamat itu. Ya, itu yang ada dalam ajaran agama Islam. Jadi ketika keselamatan itu di Islam itu jelas di dalam Al-Quran, banyak dalil yang mengatakan bahwasanya waliman khafa maqama rabbih jannatain. Barang siapa yang takut kepada Allah, takut bertakwa, artinya ketika dia takut maka mereka bertakwa. Ketika mereka bertakwa maka mereka mentaati perintah. Maka apa kata Allah? Mereka mendapatkan kemudian jannah berlipat ganda. Nah, itu konsep keselamatan yang bisa saya ucapkan, yang saya sampaikan kepada saudara saya pendeta. Dan juga dalam Al-Quran dikatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Dan di akhir ayat dikatakan wa absyiru bil jannah, maka beritakanlah kabar gembira itu kepada mereka dengan surga. Barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, lalu kemudian dia teguh pendirian sampai dia meninggal, maka beritakanlah kabar gembira ini kepadanya dengan surga. Itu kata Al-Quran. Saya kira begitu Pak Pendeta dari saya